Bab 2601, Omong Kosong. Pil pemelihara energi premium mungkin membantu para seniman bela diri dalam latihan mereka, tetapi tidak jauh lebih baik daripada ramuan langka. Lagi pula, mereka hanya menawarkan 20% keuntungan. Yang lain bukan orang bodoh dan tidak mungkin bekerja sama dengan grup Shinshin. Jaiden mencibir dan mencemooh. Kesombongannya membuatnya percaya bahwa pil pemelihara energi premium sama efektifnya dengan ramuan langka. Karena Shinshin Group menawarkan keuntungan rendah, dia tidak berpikir bahwa orang lain akan bersaing untuk mendapatkan kesempatan bekerja sama dengan mereka. Dia berasumsi bahwa Rene hanya melebih-lebihkan untuk meyakinkan Caleb dan tidak dapat memikirkan penjelasan lain. Benar, aneh sekali. Shinshin Group menawarkan terlalu sedikit. Jadi mengapa keluarga lain mau menerima tawaran seperti itu? Caleb dan yang lainnya segera mendapatkan kembali ketenangannya. Mereka hanya menolak bekerja sama dengan Shinshin Group karena keuntungan yang ditawarkan Leon terlalu rendah. Jika keluarga Morrison tidak puas, sulit dipercaya keluarga lain akan menerima persyaratan seperti itu. Keuntungan yang ditawarkan Shinshin Group tidak terlalu tinggi, tetapi pil alkimia mereka bekerja dengan sangat baik dan ada potensi pertumbuhan yang besar. Mengingat besarnya penghasilan mereka, 20% keuntungan saja sudah sangat besar. Keluarga manapun akan sangat diuntungkan jika bekerja sama dengan Shinshin Group, kata Rene. Pilnya bekerja secara ajaib. Bagaimana bisa? Aku sudah melihat bagaimana pil pemelihara energi premium bekerja, dan cara kerjanya juga sama dengan herbal langka. Bukan masalah besar. Jaiden mencibir dan terus menatap pil-pil alkimia itu. Siapa bilang pil penumbuh energi premium bekerja seperti herbal langka? Paman Jaiden, pil ini juga bisa meningkatkan peluang terobosan. Jamu biasa tak bisa dibandingkan dengannya. Lagi pula, pil pemelihara energi premium jauh lebih murah daripada jamu. Kalian tak bisa membandingkan keduanya. Rene mendengus. Dia tahu bahwa dalam hal meningkatkan kekuatan, pil pemelihara energi premium bekerja serupa dengan tanaman herbal yang tumbuh selama 2 hingga 300 tahun. Namun, mereka juga dapat meningkatkan peluang terobosan. Jika seniman bela diri mengonsumsi pil pemelihara energi premium secara konsisten, mereka akan lebih mudah mencapai titik jenuh. Dalam hal ini, herbal langka tak tertandingi. Dari segi harga, pil pemelihara energi premium hanya akan menelan biaya puluhan ribu, sedangkan tanaman herbal yang tumbuh selama 2 hingga 300 tahun akan menelan biaya setidaknya ratusan ribu. Dengan perbedaan harga dan efek yang begitu besar, pil pemelihara energi premium jauh lebih baik daripada herbal. Hampir dapat dipastikan bahwa pihak lain akan berjuang untuk mendapatkan kesempatan bekerja sama dengan Shinshin Group. Rene, apa kamu baru saja bilang pil pemelihara energi premium bisa meningkatkan peluang terobosan? Lelucon, itu cuma pemasaran palsu. Apakah kamu menanggapinya dengan serius? Jaiden mengejek dan tertawa. Hugo membeli beberapa pil pemelihara energi premium dari wilayah selatan dan dia sudah mendengar khasiat pil itu, tetapi peluang bagi seniman bela diri yang meminumnya untuk mendapatkan terobosan sangat rendah. Dari sudut pandang bisnis, itu praktis merupakan pertaruhan. Memang, Hugo membagikan pil pemelihara energi premium kepada beberapa seniman bela diri muda dalam keluarga, termasuk Rene dan Georgi. Akan tetapi, setelah menggunakannya beberapa waktu, tak seorang pun berhasil memperoleh terobosan dengan bantuan pil pemelihara energi premium. Oleh karena itu, Jaiden berasumsi bahwa khasiat yang digembar-gemborkan dari pil pemelihara energi premium hanyalah sarana pemasaran. Itu adalah taktik umum bagi pemilik bisnis. Ya, Rene, kamu nggak tahu banyak tentang menjalankan bisnis. Pemasaran palsu semacam ini tidak bisa dianggap serius. Mereka semua setuju, berpikir bahwa Rene terlalu naif. Kenapa tidak, kakek? Aku melihat Jensen Douglas mencoba pil pemelihara energi premium tadi malam di depan semua orang. Dengan bantuannya, ia naik ke negara kaisar dari negara semi-kaisar. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, jadi bagaimana itu bisa palsu? Kata Rene dingin sebelum melanjutkan menceritakan kejadian malam sebelumnya. Apa, pil pemelihara energi premium bisa membantu seniman bela diri melewati hambatan? Apa kita benar? Caleb dan yang lainnya terkejut. Awalnya,
Mereka setuju dengan Jaiden dan merasa bahwa pil pemelihara energi premium hanyalah tipuan belaka. Yang mengejutkan mereka, pil itu membawa Jensen ke status kaisar. Meskipun keadaan semi-kaisar dan keadaan kaisar hanya berjarak satu tingkat, ada jurang pemisah yang besar di antara keduanya, dan untuk melewatinya akan sangat sulit. Tampaknya pil pemelihara energi premium benar-benar membantu Jensen melewati hambatan dalam pelatihannya. Ini praktis merupakan sebuah keajaiban dan pada saat itulah, mereka akhirnya menyadari bahwa efek dari pil pemelihara energi premium memang benar adanya selama ini. Mereka meremehkan efek pil dan Shinshin Group. Bab 2603. Itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin benar. Jaiden sama terkejutnya dengan yang lain. Dia mengira Rene terlalu naif untuk mempercayai pemasaran palsu yang dilakukan Shinshin Group dan bahkan mengejeknya karenanya. Namun, kenyataan menghantamnya. Tak pernah terbayangkan sebelumnya bahwa pil pemelihara energi premium dapat membantu para seniman bela diri melewati masa-masa sulit dalam latihan mereka. Pada akhirnya, ia ternyata bodoh. Ia tidak bisa memahami bagaimana Shinshin Group berhasil melakukan hal yang mustahil dan tidak bisa menerimanya. Mungkin saja, pil pemelihara energi premium berhasil membawa Jensen ke alam kaisar, tapi itu setidaknya yang bisa dilakukan grup Shinshin. Mereka bahkan punya pil yang bisa membuat seniman bela diri melewati beberapa rintangan sekaligus. Kau terlalu arogan untuk mengenali pil alkimia ini. Rene menyeringai dan membalas ejekan Jaiden sebelumnya. Perkataannya menyentuh hati orang lain. Rene, apa yang baru saja kau katakan? Shinshin Group punya pil yang bisa membantu seniman bela diri melewati berbagai rintangan. Bagaimana mungkin? Mulut yang lain ternganga dan mereka bertukar pandang tak percaya. Apa yang dikatakan Rene sangat mengejutkan hingga melampaui apa yang dikatakannya tentang Jensen yang mengalami terobosan menggunakan pil pemelihara energi premium. Untuk sesaat, mereka tidak percaya bahwa Shinshin Group dapat memproduksi pil alkimia yang begitu kuat. Rene, ceritamu semakin surrealis. Tidak ada jalan pintas dalam berlatih sebagai seniman bela diri. Jadi bagaimana mungkin ada pil yang membantu seniman bela diri mengatasi beberapa rintangan sekaligus? Kurasa kau hanya melebih-lebihkan untuk meyakinkan kakekmu, kata Jaiden. Keadaan kaisar merupakan tingkat yang sulit dicapai sehingga dia tidak pernah percaya bahwa Jensen mencapainya dengan pil pemelihara energi premium sejak awal. Kini kisah Rene menjadi lebih surrealis saat ia mengklaim bahwa Shinshin Group memiliki pil yang dapat membantu seniman bela diri mengatasi beberapa rintangan. Sungguh tidak dapat dipercaya hingga dia tidak dapat menahan diri untuk curiga bahwa Rene hanya mengarang cerita untuk membuat Caleb menyerah. Benar sekali, Rene, apakah kamu salah? Ekspresi ragu muncul di wajah Caleb dan para tetua. Mereka tahu pil alkimia itu terbuat dari herba langka jika Jensen beruntung dan berhasil mencapai negara kaisar. Namun, Rene mengklaim ada pil yang bisa membantu seniman bela diri melewati berbagai rintangan. Ini hanyalah sesuatu yang tidak pernah terdengar. Ketika Jaiden menuduh Rene mengarang cerita untuk meyakinkan Caleb, mereka semua merasa itu mungkin. Untuk sesaat, tidak seorang pun dapat mengetahui apakah Rene mengatakan kebenaran atau berbohong seperti yang dikatakan Jaiden. Saya tidak salah, dan saya juga tidak menggertak untuk membantu Shinshin Group. Saya mengatakan yang sebenarnya. Rene berkata dengan tegas. Benar, kalau begitu, apa buktinya? Jaiden mencibir. Saya tidak memiliki pil alkimia Shinshin Group, jadi bagaimana saya bisa memberikan bukti? Rene mengerutkan kening. Kalau begitu, itu artinya kamu nggak bisa membuktikan ucapanmu. Jangan cuma mengarang cerita. Jaiden mencibir. Karena Rene tidak dapat menunjukkan bukti apapun, dia yakin bahwa Rene mengarang cerita saat dia mengatakan pil alkimia dapat membantu seniman bela diri mengatasi berbagai rintangan, dengan harapan dapat meyakinkan Caleb. Karena ini palsu, apa yang dikatakannya tentang Jensen yang mencapai negara kaisar dengan pil pemelihara energi premium bisa jadi juga bohong. Tentu saja, Caleb dan para tua-tua merasakan hal yang sama dan menjadi semakin ragu. Kenapa kau? Rene frustrasi, ingin mengatakan sesuatu ketika sebuah ide terlintas di benaknya. Paman Jaiden, kau mau bukti, kan? Aku akan memberimu bukti. Oh, tentu.
Tunjukkan buktimu dan tunjukkan padaku apakah Shinshen Group memproduksi pil alkimia yang bisa membantu seniman bela diri melewati berbagai rintangan. Jaiden mencibir. Meskipun dia tidak tahu bukti apa yang dimiliki Rene, dia tahu bahwa hanya ada satu cara bagi Rene untuk membuktikan perkataannya. Dia harus menunjukkan pil alkimia dan melakukan tes di sini dan saat itu juga atau dia tidak akan bisa meyakinkan yang lain. Namun, dia tidak menyangka bahwa Shinshen Group benar-benar dapat memproduksi pil sekuat itu dan karena Rene tidak bekerja untuk Shinshen Group, dia tidak mungkin memiliki pil tersebut. Sebelum dia bisa mengejeknya, apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan mereka semua. Saya tidak membawa pil itu dan saya tidak bisa mengujinya di depan Anda. Namun, jika kau tidak percaya pada apa yang kukatakan, kau dapat melihat tingkat kekuatanku dan kau akan tahu apakah aku mengatakan yang sebenarnya, kata Rene dan melepaskan energi sejatinya di Emperor State. Negara Kaisar. Semua orang tercengang ketika menyadari bahwa tingkat kekuatannya berada di negara Kaisar awal. Negara, bagaimana kau bisa tiba-tiba sampai ke negara Kaisar? Hugo terkejut dan menggosok matanya tak percaya. Rene adalah saudara perempuannya dan dia mengenalnya dengan baik. Karena itu, dia tahu bahwa Rene ada di sana. Yang membuatnya bingung, Rene entah bagaimana berhasil mencapai negara Kaisar. Hal ini begitu surrealis hingga dia terguncang hebat. Tentu saja yang lain juga sama terkejutnya karena mereka semua tahu bahwa Rene berada di alam Kaisar. Itu praktis merupakan sebuah mukjizat dan mereka tidak akan pernah mempercayainya sebagai kenyataan jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Bab 2605. Rene, ada apa? Kok tiba-tiba kamu bisa sampai ke tahap Kaisar awal? Tanya Caleb tersadar. Kakek, ini semua berkat Haf. Tadi malam, dia memberiku pil alkimia saat buket bunga yang membawaku ke negara Kaisar, jelas Rene dan melanjutkan menceritakan detailnya. Apa itu berarti pil-pil ini bisa membantu seniman bela diri melewati beberapa rintangan? Kau sudah melewati 3 rintangan sekaligus. Bagaimana mungkin? Caleb dan Jaiden semuanya terkejut. Jaiden yakin Rene mengarang cerita atau melebih-lebihkan efek pil alkimia Shinshen Group. Yang membuatnya bingung, Rene mengatakan yang sebenarnya. Shinshen Group tidak hanya memproduksi pil yang dapat membantu seniman bela diri mengatasi berbagai rintangan, tetapi mereka juga membantu Rene naik ke alam Kaisar, melewati puncak Maharaja, semi-Kaisar, dan alam Kaisar awal sekaligus. Pil alkimia milik Shinshen Group sama sekali tidak seperti yang dibayangkannya dan bahkan lebih kuat dari yang dijelaskan Rene. Ini benar-benar bertentangan dengan pengetahuannya tentang seni bela diri dan untuk sesaat, dia tidak dapat menahan keraguan terhadap semua yang dia ketahui. Paman Jaiden, seperti yang kau lihat, ini bukti yang kau inginkan. Ada lagi yang ingin kau katakan? Tanya Rene dengan nada angkuh dan menatap Jaiden dengan ekspresi mengejek. Ekspresi Jaiden menjadi gelap. Ia ingin membantah, tetapi kata-katanya tak mampu ia ucapkan. Lagi pula, dia sedang menatap bukti nyata dari apa yang dikatakan Rene. Dengan bantuan pil alkimia, Rene melewati 3 penghalang dan naik ke status Kaisar. Ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa pil alkimia milik Shinshen Group benar-benar dapat membantu seniman bela diri melewati hambatan dalam latihan mereka dan dia tidak diberi ruang untuk meragukannya lagi. Jika efek pil alkimia itu seperti yang diklaim Leon, maka benar juga bahwa pil pemelihara energi premium membawa Jensen ke negara Kaisar. Apa yang dikatakan Rene adalah kebenaran dan dia tidak menggertak seperti yang awalnya dibayangkannya. Terkejut, raut wajahnya semakin muram. Akhirnya, ia hanya bisa diam dan raut arogan di wajahnya pun lenyap. Hebat, pil alkimia itu ampuh. Kita telah meremehkan grup Shinshen. Caleb dan para tua-tua pulih dari keterkejutan itu dan semuanya terharu. Hugo berulang kali mengatakan kepada mereka bahwa pil alkimia memiliki potensi dan nilai pasar yang besar dan berusaha sekuat tenaga meyakinkan mereka untuk menyelesaikan kesepakatan dengan Shinshen Group. Akan tetapi, Shinshen Group hanyalah sebuah perusahaan farmasi tanpa nama dan mereka semua meremehkan nilainya, jadi tidak ada satupun dari mereka yang menganggap serius perkataan Hugo. Setelah mengetahui apa sebenarnya yang dapat dilakukan pil alkimia, mereka akhirnya mengerti apa yang sedang coba dilakukan Hugo.
Pil pemelihara energi premium dapat meningkatkan kekuatan seniman bela diri dan meningkatkan peluang terobosan secara efektif, menjadikannya jauh lebih baik daripada ramuan biasa. Selain itu, bahkan ada pil yang dapat membantu seniman bela diri mengatasi berbagai rintangan. Meskipun hal ini mungkin tidak begitu membantu bagi seniman bela diri pada generasi yang lebih tua, hal ini dapat membantu sebagian besar keluarga dalam meningkatkan kekuatan seniman bela diri yang lebih muda dan dengan demikian menciptakan seniman bela diri di negara kaisar. Bagi sebagian besar keluarga, termasuk keluarga Morrison, seniman bela diri di negara kaisar merupakan pilar kekuatan keluarga. Jika pil alkimia benar-benar dapat menghasilkan seniman bela diri di negara kaisar dalam waktu singkat, nilai pasarnya tidak terukur. Siapapun yang bermitra dengan Shinshen Group akan mampu mengendalikan nasib semua keluarga di wilayah barat. Pada saat itulah mereka akhirnya menyadari betapa pentingnya kesepakatan dengan Shinshen Group. Bab 2606. Melihat perubahan sikap mereka, Hugo sangat gembira dan segera memanfaatkan kesempatan itu untuk membujuk mereka. Kakek, karena kakek sudah mengetahui potensi grup Shinshen, kakek mungkin sebaiknya menyetujui persyaratan yang diajukan Tuan Wolf sebelum sesuatu yang tak terduga terjadi. Ya, Hugo benar. Kakek, banyak tamu dari tadi malam berebut kesempatan bekerja sama dengan Shinshen Group. Untungnya, Half orang yang baik dan menepati janjinya kepada Hugo. Itulah sebabnya dia tidak setuju untuk bekerja sama dengan siapapun di sana. Namun, dia sudah memberitahu mereka bahwa jika kami tidak berhasil, dia akan memilih salah satu tamu dari buket untuk diajak bekerja sama. Rene pun setuju dan menceritakan apa yang terjadi malam sebelumnya. Aku mengerti. Ayo kita langsung saja. Hugo menginap di hotel mana? Kenapa kamu tidak mengundangnya lagi untuk bernegosiasi ulang? Beritahu dia bahwa kita bersedia menerima usulannya. Caleb langsung mengambil keputusan dan siap menerima kesepakatan itu. Namun, rinciannya perlu diselesaikan dan Hugo perlu mengundang Leon untuk berdiskusi lebih lanjut. Baiklah, Hugo ragu-ragu. Ada apa, Hugo? Ada masalah? Tanya Caleb bingung. Kakek, kita sudah bersikap kasar pada Tuan Wolf dan dia sudah marah. Kurasa kakek harus ikut ke hotel bersamaku untuk bertemu Tuan Wolf. Itu akan menunjukkan bahwa kita memang ingin menjalin kemitraan dengan cara itu, kata Hugo ragu-ragu. Leon datang dari wilayah selatan ke wilayah barat untuk menjalin kemitraan dengan keluarga Morrison, namun ia akhirnya tersinggung oleh kesombongan mereka. Leon sangat marah saat itu dan bahkan mempertimbangkan untuk membatalkan kesepakatan itu. Baru setelah Hugo memberikan beberapa pujian, Leon setuju untuk memberi keluarga Morrison kesempatan lagi. Leon sudah cukup murah hati untuk melakukannya. Karena Leon sudah menunjukkan ketulusan hatinya dalam hal ini, keluarga Morrison seharusnya juga melakukan hal yang sama. Hugo ingin Caleb pergi ke hotel dan bertemu Leon untuk meredakan amarah Leon dan menunjukkan bahwa keluarga Morrison tertarik dengan kesepakatan itu. Ini akan menguntungkan kesepakatan itu. Baiklah, tidak apa-apa. Aku akan pergi ke hotel bersamamu. Caleb setuju karena dia juga merasa mereka terlalu sombong kemarin. Untuk menunjukkan ketulusannya, akan tepat baginya untuk berbicara langsung kepada Leon tentang kemitraan tersebut. Dengan pemikiran itu, dia berdiri dan bersiap untuk berangkat bersama Hugo. Tepat saat itu, Jaiden tiba-tiba berdiri. Tunggu, ayah tidak bisa pergi menemui Tuan Wolf bersama Hugo. Katanya cepat. Tidak, kenapa tidak? Caleb terkejut dan menatap Jaiden dengan bingung. Bab 2607, Ayah. Meskipun pil alkimia ini manjur, Shinshen Group tetaplah perusahaan farmasi kecil. Tuan Wolf hanyalah wakil presiden, bukan ketua. Bagi seorang pria dengan status sepertimu pergi ke hotel untuk bertemu dengannya, itu akan merendahkan martabat, Jaiden. Yah, dia benar. Caleb, grup Shinshen bukan milik salah satu keluarga berpengaruh di wilayah selatan. Bahkan jika ketua datang ke sini, dia tidak bisa menyaingimu dalam hal status, apalagi hanya seorang wakil presiden. Karena kamu sudah setuju untuk bermitra, kamu tinggal suruh Hugo mengundang Tuan Wolf. Kamu tidak perlu pergi menemuinya. Para tetua lainnya pun menyetujuinya. Meskipun mereka tidak tahu banyak tentang kelompok Shinshen,
Mereka tahu bahwa kelompok itu tidak dimiliki oleh keluarga berpengaruh manapun di wilayah selatan. Sebaliknya, keluarga Morrison adalah kepala semua keluarga di wilayah barat, sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan keluarga Simpson. Karena mereka semua bersikap kasar kepada Leon, akan terlihat seperti mereka meminta maaf jika Caleb pergi ke hotel untuk bertemu Leon. Tak seorang pun di antara mereka yang melihat ada gunanya menempuh jarak sejauh itu hanya untuk seorang wakil presiden. Sebagai kepala keluarga Morrison, Caleb mewakili kebanggaan dan kehormatan mereka, jadi mereka tidak akan pernah membiarkannya merendahkan dirinya untuk meminta maaf kepada Leon. Jika hal ini tersebar, keluarga Morrison akan menjadi bahan tertawaan di wilayah barat. Paman Jayden, para tetua, kalian tidak boleh berpikir seperti itu. Tuan Wolf sudah jauh-jauh datang ke sini, tapi kita tidak menjamunya dengan baik dan bahkan menghinanya. Aku akan mengantar kakek ke hotel untuk bertemu dengannya agar kita mungkin bisa mentraktirnya makan dan membahas detail kerja sama ini. Itu akan berjalan dengan sempurna. Hugo menjelaskan. Dia tahu yang lain benar. Jika Huff hanya wakil presiden, mempertemukan Caleb dengannya secara langsung akan agak merendahkan. Namun, dia juga tahu bahwa Huff hanyalah nama samaran yang digunakan Leon dan dia adalah ketua Simpson Group. Dari sudut pandang bisnis, Leon pantas diterima langsung oleh kepala keluarga karena itu adalah hal yang paling tepat. Selain itu, keluarga Morrison telah menyinggung Leon sehari sebelumnya dan tampaknya masuk akal bagi Caleb untuk pergi ke hotel dan bertemu langsung dengan Leon. Jika Hugo pergi ke hotel untuk membawa Leon kembali ke rumah besar keluarga Morrison, akan tampak seolah-olah mereka sedang memerintah Leon. Selain itu, pil alkimia yang diproduksi oleh Simpson Group memiliki nilai pasar yang besar dan Morrison adalah pihak yang lebih bersemangat dengan kesepakatan itu. Tindakan tidak sopan apapun hanya akan membuat Leon semakin marah. Jika Leon tersinggung, kesepakatan itu mungkin batal total dan ini tidak akan menguntungkan keluarga Morrison sama sekali. Bab 2608, Omong Kosong. Hugo, kalau kau mau menjamu Tuan Serigala ini, kita bisa mentraktirnya makan setelah kerja samanya dikonfirmasi. Kenapa ayah perlu menemuinya di hotel dan meminta maaf? Jayden mendengus. Ya, Caleb tidak bisa pergi menemui Tuan Wolf. Para tetua pun menyetujuinya. Tapi, karena tidak mau menyerah, Hugo ingin membantah ketika Jayden memotongnya. Tidak ada tapi. Kalau menurutmu pergi ke hotel sendirian kurang sopan, aku mau ikut. Seharusnya itu sudah cukup, kan? Kata Jayden. Kau, tidak mungkin. Hugo terkejut. Kenapa tidak? Mengingat statusku, kita sudah menghormatinya agar aku bisa pergi ke hotel bersamamu. Apa itu belum cukup? Kata Jayden kesal. Sebagai keturunan langsung generasi kedua, dia berbakat dan lama mencapai keadaan maha kuasa awal meskipun ditekan oleh Josiah. Kekuatannya melampaui Josiah yang hanya berada dalam kondisi semi-maha kuasa. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa dialah pemimpin sesungguhnya dari generasi kedua dan dihargai oleh Caleb dan yang lebih tua. Mengingat bakat dan statusnya dalam keluarga, sudah cukup terhormat baginya untuk bertemu Huff di hotel. Dia tidak menyangka seorang wakil presiden akan berani tidak menghormatinya kecuali Leon ingin mati. Ide bagus. Caleb, suruh Jayden pergi ke hotel menggantikanmu dan undang Tuan Wolf. Dengan begitu, kamu tidak perlu merendahkan diri dan kita bisa menunjukkan bahwa kita bersemangat. Para tetua mengangguk dan menyetujui saran Jayden. Dari sudut pandang mereka, Huff hanyalah seorang wakil presiden, dan mempersilakan Jayden pergi ke hotel sudah cukup menyanjung bagi Leon. Leon seharusnya menghargai sikap tersebut dan datang ke rumah keluarga Morrison untuk bernegosiasi dengan mereka dengan senang hati. Baiklah kalau begitu, Hugo, ikut pamanmu ke hotel dan temui Tuan Wolf. Caleb mempertimbangkannya dan mengambil keputusan. Awalnya, dia berencana pergi ke hotel sendiri, tetapi apa yang dikatakan Jayden dan para tetua masuk akal. Sebagai kepala keluarga, rasanya merendahkan baginya untuk pergi ke hotel dan bertemu dengan Leon secara langsung. Kalau begitu, sebaiknya dia meminta Jayden untuk mewakilinya dan itu akan menyelesaikan semua masalah. Bab 2609, wah. Hugo tertegun. Dia tahu Jayden sombong dan bodoh,
jadi mengajaknya bertemu Leon di hotel mungkin malah memperburuk keadaan. Karena itu, dia enggan melakukannya. Namun, Caleb dan para tetua diyakinkan oleh Jaiden dan semuanya bersikeras agar Hugo membawanya. Tidak peduli sekeras apapun dia protes, tidak seorang pun mau mendengarkan dan dia merasa hancur. Saat itu, ponsel Caleb berdering. Ia mengeluarkannya untuk melihatnya dan berkata, ini dari tetua ketiga. Caleb, mungkin dia menemukan sesuatu tentang grup Shinshen. Para tetua lainnya pun menyadari hal itu. Berkat usaha Hugo yang tak kenal lelah sehari sebelumnya, Caleb mengirim tetua ketiga ke wilayah selatan untuk menyelidiki latar belakang Shinshen Group sebelum memutuskan apakah ia menginginkan kolaborasi itu atau tidak. Karena tetua ketiga memanggil, mereka semua tahu bahwa dia mungkin menemukan sesuatu. Kurasa begitu, kata Caleb. Meskipun dia sudah memutuskan untuk menerima persyaratan Leon dan bekerja dengan Shinshen Group, dia masih perlu tahu lebih banyak tentang perusahaan itu. Karena penatua ketiga menelepon dengan informasi tentang grup Shinshen, dia memutuskan bahwa mengetahui apa yang sedang dia hadapi tidak akan merugikannya. Dengan pikiran itu, ia menjawab panggilan itu. Halo, apa ada yang berguna? Tanya Caleb langsung ke intinya. Caleb, inilah yang kutemukan. Tetua ketiga melaporkan semua yang ditemukannya dengan tergesa-gesa. Sementara itu, Jaiden berkata kepada Hugo, Hugo, mengapa kamu hanya berdiri di sana? Ayo kita pergi ke hotel untuk bertemu Tuan Serigala. Oh, baiklah kalau begitu, kata Hugo dengan getir. Karena Caleb dan para tetua memutuskan untuk mengirim dia dan Jaiden untuk bertemu dengan Leon dan protesnya diabaikan, Hugo hanya bisa melakukan apa yang diperintahkan dan pergi bersama Jaiden. Dia hanya bisa berharap Jaiden bisa menahan diri untuk tidak bersikap kasar, daripada semakin memprovokasi Leon dengan kesombongannya seperti yang dilakukannya kemarin. Jika itu yang terjadi, bermitra dengan Shinshen Group akan menjadi lebih menantang. Sementara dia mengkhawatirkan apa yang mungkin terjadi, situasinya berubah drastis. Caleb tiba-tiba memucat dan teleponnya terlepas dari tangannya, pecah berkeping-keping saat jatuh ke tanah. Caleb, ada apa? Para tetua terkejut dan bertukar pandang bingung, tidak tahu mengapa Caleb bertindak seperti ini. Tunggu, Hugo, jangan pergi dulu. Caleb tersentak dan mengabaikan pertanyaan para tetua untuk menghentikan Hugo dan Jaiden pergi. Bab 2610, apa yang kau butuhkan? Jaiden dan Hugo berhenti dan berbalik dengan bingung. Jaiden, sesuatu yang tak terduga terjadi. Grup Shinshen jauh lebih kuat dari yang kita bayangkan. Kalian berdua tidak bisa pergi ke hotel sembarangan. Caleb menarik napas dalam-dalam, ekspresinya semakin muram. Mengingat apa yang didengarnya dari tetua ketiga, dia merasa terguncang dan benar-benar kehilangan ketenangannya. Shinshen Group kuat, ayah, itu cuma perusahaan farmasi kecil yang bahkan bukan milik keluarga berpengaruh. Ada batasnya seberapa kuat mereka. Jaiden terkejut. Ya, Caleb, kami belum pernah mendengar tentang Shinshen Group sebelumnya. Kalau tidak salah, itu hanya perusahaan baru di wilayah selatan. Kamu terlalu melebih-lebihkan mereka. Para tetua setuju dan tidak menanggapinya dengan serius. Seperti Jaiden, mereka tidak terlalu menghormati Shinshen Group, yang merupakan hal normal. Keluarga Morrison adalah keluarga paling berkuasa di wilayah barat dan sebagai tetua, mereka melihat banyak hal. Dilihat dari fakta bahwa Shinshen Group baru saja mulai berjalan, bahkan jika mereka meremehkannya, itu hanya berarti bahwa kelompok itu memiliki potensi yang lebih baik daripada yang mereka duga sebelumnya. Tak seorang pun di antara mereka yang mengira bahwa grup Shinshen dapat meraih kekuasaan besar dalam waktu singkat. Tidak, Shinshen Group tidak sesederhana yang Anda bayangkan. Meskipun baru didirikan di wilayah selatan, mereka telah membangun nama dalam beberapa bulan dan mulai berekspansi. Nilai pasar perusahaan ini tak terbayangkan, kata Caleb, sebelum menjelaskan apa yang ia pelajari tentang Shinshen Group. Dari sudut pandang bisnis, Shinshen Group memiliki potensi dan nilai pasar yang besar. Berkat usaha keras Leon dan orang kepercayaannya, Shinshen Group berhasil menancapkan akarnya dengan kuat di wilayah selatan dan menjadi salah satu perusahaan terbesar. Bahkan beberapa keluarga berpengaruh di wilayah barat dan selatan akan mendapati diri mereka kurang dalam hal kekayaan jika dibandingkan dengan grup Shinshen.
Terus kenapa? Dunia seniman bela diri menjunjung tinggi kekuatan di atas segalanya. Sekalipun mereka berpenghasilan besar, itu artinya mereka punya uang. Soal kekuatan, mereka tak mungkin bisa dibandingkan dengan kita. Jaiden mendengus sinis. Itu adalah hukum rimba yang mengatakan yang kuat memangsa yang lemah, dan seniman bela diri tidak menghormati apapun selain kekuatan. Kekuatan dan uang sama pentingnya. Meskipun kemampuan finansial Shinshen Group menyaingi beberapa keluarga paling berpengaruh, mereka hanya akan dikategorikan sebagai keluarga Fik. Keluarga Fik adalah garis keturunan dokter kuno dan mereka mengumpulkan kekayaan yang luar biasa selama bertahun-tahun. Namun, mereka kekurangan kekuatan fisik dan itu berarti mereka tidak dapat bersaing dengan keluarga-keluarga papan atas. Hal yang sama berlaku untuk grup Shinshen, dan di hadapan keluarga-keluarga yang benar-benar berkuasa seperti Morrison, grup Shinshen hanya bisa tunduk. Jika tidak, siapapun bisa menghancurkan grup Shinshen sesuka hati. Tak ada jumlah uang yang dapat membantu hal itu.